Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau malam. Saya dengan Ahmad Bayu Hijrianto dengan NIM 240934702562 dari jurusan Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang uji hipotesis. Jadi, apa sih sebenarnya uji hipotesis itu? Uji hipotesis adalah metode dalam statistika untuk menguji kebenaran suatu pernyataan atau hipotesis tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Eh, ada beberapa langkah untuk menguji hipotesis. Yang pertama yaitu tentukan hipotesis nol atau H0 dan juga tentukan hipotesis alternatif atau H1. Contohnya di sini H0-nya. Jadi hipotesis pertamanya rata-ratanya sama dengan 100. Lalu di sini H1 atau hipotesis alternatifnya rata-ratanya tidak sama dengan 100. Langkah kedua yaitu tentukan tingkat signifikansi atau alfa. Biasanya alfanya ini 0,05 atau 5%. Langkah ketiga yaitu hitung uji statistik dari data sampel. Yang keempat, bandingkan dengan nilai kritis atau gunakan nilai P value. Lalu ambil keputusan jika P value-nya kurang dari sama dengan alfa, maka H0-nya tidak bisa diterima. Namun jika P value-nya lebih besar daripada alfa, di sini kita gagal menolak hipotesis nolnya. Apa sih tujuannya dari uji hipotesis ini? Jadi tujuannya itu untuk menentukan apakah sudah ada cukup bukti dari data sampel untuk menolak H0 dan menerima H1. Kita langsung saja ke di sini ada uji satu arah dan dua arah. Jadi misalnya ada dua macam. Jadi di sini ada dua uji macam uji hipotesis statistik. Yang pertama di sini ada uji satu arah. eh, Lalu di sini ada uji dua arah. Lalu di sini dua-duanya itu memiliki H0 dan H1. H0-nya ini bisa sama dengan H1-nya ini bisa kurang lebih dari atau kurang dari. Dan untuk uji dua arahnya sendiri di sini bisa sama dengan atau tidak sama dengan. Di sini ada uji hipotesis satu arah. Yang pertama, H0-nya eh, theta sama dengan theta 0. Lalu ada H1-nya theta kurang dari theta 0 atau H0-nya di sini bisa juga ditulis theta lebih dari sama dengan theta 0, lalu H1-nya di sini ada theta kurang dari theta 0. Yang kedua, di sini ada 0 yaitu theta sama dengan theta 0, lalu H1-nya di sini theta lebih dari theta 0. Atau bisa juga H0-nya ini tetanya kurang dari sama dengan theta 0, lalu di sini H1-nya tetanya lebih dari theta 0. Lalu untuk uji hipotesis dua arah di sini H0-nya bisa theta sama dengan theta 0, lalu H1-nya bisa theta tidak sama dengan theta 0. Sini contohnya ada PT Karan, merupakan suatu perusahaan yang memproduksi makanan non-kolesterol. Perusahaan ini menjamin bahwa konsumen akan turun berat badannya sebanyak 1 kilo
selama 2 minggu. Dari 100 orang yang mengikuti program ini, ternyata rata-rata penurunan berat badan mencapai 0,8 kg dan standar deviasi 0,23 kg. Dengan taraf nyata yaitu 5%. Pertanyaannya, apakah pernyataan dari perusahaan ini benar? Sini kita masuk ke penyelesaiannya. Langkah pertama, merumuskan hipotesisnya. Di sini kita rumusin hipotesisnya nolnya itu mu-nya sama dengan 1 dan hipotesis alternatifnya mu-nya tidak sama dengan 1. Lalu langkah kedua, sini kita menentukan taraf nyata. Di sini Z alfa per 2 sama dengan alfa per 2 sama dengan 0,05 per 2, yaitu 0,025. Jadi probabilitasnya 0,5 dikurang 0,025, yaitu 0,4750. Yaitu di sini kita dapat nilai kritisnya 1,96. Lalu untuk menentukan uji statistiknya, di sini ada Sx sama dengan S per akar N. S-nya standar deviasinya seperti yang kita tahu pada soal di sini 0,23, lalu dibagi dengan akar N. N-nya ini adalah sampel. Sampelnya di sini ada 100 orang, berarti di sini kita tulisnya akar 100. Akar 100 yaitu 10, lalu standar deviasinya bagi 10, jadi dapatnya 0,023. Lalu kita masuk ke menentukan nilai Z-nya dengan rumus rata-rata dibagi dengan klaimnya, lalu dibagi dengan standar deviasi X yang sudah kita cari sebelumnya. Di sini rata-ratanya di sini dari 100 orang yaitu 0,8 kilo dikurangi dengan klaimnya di sini yaitu 1 kilo dibagi dengan yang sudah kita cari sebelumnya. Jadi didapatkan nilai Z-nya min 8,7. Lalu jadi eh, kita sekarang langkah selanjutnya merumuskan daerah keputusan. Di sini kita dapat tadi hasilnya min 8,7. Ini si nilai Z-nya. Dan si min 8,7 ini berada di daerah yang menolak K0, yaitu di bawah dikurang dari min 1,96. Jadi kesimpulannya H0-nya ditolak. Jadi pernyataan PT Karang bahwa konsumen akan turun berat badan sebanyak 1 kilo selama 2 minggu tidak terbukti. Data menunjukkan bahwa penurunan berat badan kurang dari 1 kilogram. Ya, mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.